Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga mengemudi ugal-ugalan, bus antar kota menabrak 2 truk. Akibatnya seorang sopir dan 3 penumpang mengalami luka-luka. Truk terguling dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Video amatir warga ini merekam pasca kecelakaan yang melibatkan bus antar kota dan 2 truk yang terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Lamongan. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal saat bus melaju ugal-ugalan berupaya mendahului truk di depannya. Namun di saat bersamaan datang truk tangki dan kecelakaan 3 kendaraan ini pun tak bisa dihindarkan. Bus baru berhenti setelah menabrak pohon sementara truk terguling di jalan. Akibatnya supir truk dan 3 penumpang bis luka-luka. Kecelakaan ini juga sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Ada dari Mas motong duluan, lolos. Dari arah mana itu? Dari arah barat ke timur. Terus nggak tahu kalau ini sama Raja Wali tadi, Raja Wali kena sama tronton nirung aku di sampingnya. Itu trontonnya dari arah mana? Berlawanan? Tronton dari arah timur. Kalau truknya ini? Truknya dari barat. Dari barat, Ya. di depannya bus? Iya, di depannya bus. Kasus ini masih ditangani petugas Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 9 rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ludes terbakar. Warga panik, upaya pemadaman oleh petugas sempat terhambat karena kebakaran terjadi di dalam gang sempit. Kebakaran ini terjadi di pemukiman padat penduduk di Lorong Karya, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara, terekam video amatir dari warga. Akibatnya 9 rumah warga ludes terbakar. Upaya pemadaman ini sempat terhambat lantaran titik api berada di dalam gang sempit. Kebakaran ini juga sempat membuat warga sekitar panik, takut api membesar dan merambat ke bangunan lain. Saksi mata menyebut api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang diduga berasal dari korsleting listrik. Salah satu korban juga menyebut sebelum terjadi kebakaran melihat sepasang pria dan wanita tak dikenal menginap di dalam rumah yang menjadi titik awal api. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Polisi memastikan akan menyelidiki pasti penyebab dari kebakaran 9 rumah ini. Sementara dalam proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab daripada kebakaran. Dikerahkan 1 jam penanganannya, alhamdulillah api berhasil kami padamkan. Kesulitan itu tadi karena akses masuk ini terlalu sempit untuk mobil kami. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan anggota personel kami, hal tersebut bisa kami tangani. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lamtoro, iNews melaporkan. Pemirsa, tetangga dan kerabat histeris saat mengantar 5 jenazah 1 keluarga korban tewas dalam kebakaran di Kabupaten Tangerang, Banten. Korban tengah tertidur saat kebakaran terjadi. Polisi melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Tangis histeris warga pecah saat 5 jenazah korban kebakaran di perumahan Bumi Permai Sentosa, Lego, Kabupaten Tangerang, Banten akan disolatkan di masjid terdekat. Pasangan suami istri Saidun Sinaga dan Rianti serta 3 orang anaknya terkenal baik dan suka menolong. Orangnya baik, Pak. Baik, Pak, orangnya, Pak. Baiknya gimana, Bu? Baik banget orangnya. Bu, baiknya orangnya. Orangnya saling suka menolong tetangga. Bapak sama anaknya 3 tidak tertolong karena posisinya memang lari ke belakang, ya kami tidak bisa menyelamatkan. Tetapi setelah ini selesai reda, kami bisa evakuasi. Usai disolatkan, 5 jenazah korban kebakaran ini langsung dibawa ke kampung halamannya di Wonosari, Yogyakarta. Innalillahi wa inna ilaihi
Satu keluarga pasangan suami istri Saidun Sinaga dan Rianti serta 3 orang anaknya yang masih berusia 20 tahun, 21 tahun, dan 15 tahun tewas saat rumah yang mereka tempati terbakar pada Jumat dini hari kemarin. Api muncul pertama kali dari plafon rumah. Dengan cepat merambat ke 3 rumah tetangga, termasuk mobil dan sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah. Sempat terdengar suara ledakan beberapa kali dari mobil dan sepeda motor korban yang terbakar. Dugaan sementara, kebakaran akibat adanya arus pendek listrik yang terjadi di rumah korban. Api itu keluar dari plafon dan jatuh membakar mobil dan motor. Polres Tangerang Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi. Meski demikian, polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani melaporkan. Pemirsa, 3 saksi telah diperiksa pada kasus tewasnya satu keluarga akibat rumahnya terbakar di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran terjadi dini hari saat satu keluarga sedang tertidur. Pasca kebakaran yang menewaskan satu keluarga di perumahan Bumi Permai Sentosa, Desa Palasari, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, pihak kepolisian dari Resort Tangerang Selatan terus melakukan penyelidikan. 3 saksi terkait kebakaran yang menewaskan 5 orang penghuni rumah ini telah diperiksa. Meski demikian, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran tersebut. Penyidik telah memeriksa 3 orang dan terus akan memeriksa beberapa saksi lain terkait dengan peristiwa tersebut. Jumat dini hari kemarin, terjadi kebakaran yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga. Besarnya api merambat ke 2 rumah tetangganya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kasus pembunuhan pengusaha sepatu yang mayatnya ditemukan dalam mobil terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah dilatar belakangi masalah utang piutang. Korban dibunuh di kandang ayam sebelum ditemukan dalam mobilnya yang sengaja dibakar pelaku. Pelaku terjerat utang, sempat meminta nomor PIN ATM korban sebelum tewas dianiaya. Pemakaman Yulia, pengusaha sepatu yang ditemukan tewas dalam mobil yang terbakar, diiringi keluarga Dr. Ahmad Yani dan kerabatnya di pemakaman Gelingan, Karanganyar. Keluarga tidak menyangka Yulia yang berpamitan akan menengok peternakan ayam menjadi hari terakhir pertemuan dengan putrinya. Jenazah Yulia ditemukan setelah diotopsi dan dipastikan Yulia korban pembunuhan. Yulia merupakan seorang pengusaha, diantaranya sepatu sandal hingga peternakan. Selama ini Yulia sering bepergian seorang diri menggunakan mobil. Yulia tewas dalam mobil yang terbakar di dekat toko bangunan di Sukoharjo. Sehari setelah Yulia ditemukan tewas, polisi menangkap pelaku pembunuhan Eko Prastio di rumahnya Poh Gogor, Bendosari, Sukoharjo. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Eko mengakui membunuh Yulia dan telah merencanakan. Polisi memastikan Eko sebagai pelaku pembunuhan juga terlihat dari kakinya yang mengalami luka bakar. Selain dari luka bakar di tubuhnya, penetapan Eko sebagai tersangka berdasar pengakuan sejumlah saksi termasuk keluarga Yulia. Hari Senin berdasarkan cek handphone dari putrinya mengatakan bahwa dia akan menemui saudara E. Ya. Hari Selasa. Selasa ya. Ya, hari Senin dia chatting atau SMS atau WA itu namanya. Kemudian hari Selasa sore jam 5 itu ditemuin di kandang ayam. Di kandang ayam. Nah, di kandang ayam itu daerah Ngesong, Bendosari. Dia melakukan pengecekan ayam karena dia bisnis berdua. Kemudian si korban akan masuk mobil dipukul.
Eko Prastyo juga mengakui selama ini memiliki usaha bersama dengan Yulia, yaitu peternakan ayam. Lokasi peternakan ayam di dekat rumah Eko. Eko merencanakan pembunuhan terhadap Yulia karena terlilit utang hampir 140 juta rupiah dan tidak bisa mengembalikan. Eko Prastyo sakit hati karena ditagih utangnya oleh Yulia. Eko mengajak Yulia bertemu dengan dalih membahas usaha ternak ayam yang dikelolanya. Yulia datang ke lokasi sementara Eko telah menyiapkan alat yang digunakan untuk membunuh. Saat kejadian, keluarga Eko tidak mengetahui pembunuhan yang dilakukan, namun keluarga mengenal Yulia karena pernah bertemu. Keluarga hanya mengetahui Yulia memiliki usaha dengan Eko. Keluarga tidak menyangka Eko melakukan pembunuhan karena setelah kejadian di rumah seperti hari-hari biasanya. Di sini ya? Tinggalnya di sini. Kemarin diambil Pak, polisi juga di sini. Iya, di sini. Istrinya gimana Pak melihat suaminya? Istrinya berapa? Ya kaget itu. Kan ya nggak tahu istrinya nggak mau gitu-gituan. Pekerjaannya apa? Itu ternak. Ternak. Nggak pernah cerita-cerita soal bisnisnya ya Pak? Enggak masalah. Itu. Dari hasil penyelidikan polisi, Eko membunuh Yulia dan membawa korban ke tempat lain sebelum membakar mobilnya. Pembakaran mobil dilakukan dini hari sementara Yulia mendatangi kandang ayam sore hari sebelumnya. Bukan hanya membunuh, ternyata Eko juga merampas harta korban dengan cara paksa. Jadi dipukul dulu belum meninggal, dipaksa untuk memberikan PIN. Uangnya yang di tas itu 8 juta dirampas. Kemudian PIN daripada ATM itu diambil di bank. Dia sempat itu. Rekening bank mana? M-Banking BCA. BCA. Ya. Belum sempat karena kita sudah keburu ditangkap oleh kita. Kan? Yang 8 juta. Cashnya 8 juta. ATM 15 juta. Jadi 2 ATM, bukan 1 ya. 2 ATM. Jasad Yulia yang berusia 42 tahun, warga Pasar Kliwon, Surakarta ditemukan di jok belakang mobilnya yang terbakar berada di dekat toko material Desa Sugihan, Bendosari, Sukoharjo. Jasad korban ditemukan warga saat api padam. Saat kebakaran mobil, warga berdatangan namun tidak melihat adanya penumpang di dalamnya. Dengar suara dari dalam gitu nggak? Di dalam mobil? Ada. Sudah tidak ada suara apa-apa ya? Nggak ada, waktu kebakar itu mobilnya nggak goyang-goyang. Sementara hasil otopsi dari tubuh Yulia ditemukan luka di dahi korban dan selotip di tangan, diduga bekas ikatan. Hasil penyelidikan polisi, mobil sengaja dibakar oleh pelaku. Hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi dan hasil otopsi memang ini merupakan salah satu kasus pembunuhan. Kemudian termasuk terkait dengan pembakaran, jadi untuk pembakaran dari kendaraan memang disengaja. Untuk luka-lukanya di rahang kiri, apa yang di bagian kepala lah. Bagian kepala ya? Ya. Pukulan atau gimana Anda? Pukulan benda tajam dan benda tumpul. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka dan terancam hukuman mati dengan barang bukti, alat yang digunakan untuk menganiaya, pakaian, serta sisa uang yang belum terpakai. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Polisi bekuk buronan bandar narkoba saat akan bertransaksi. Pelaku merupakan target operasi polisi yang lama menjadi incaran. Penangkapan sempat diwarnai tangisan dan amarah sang istri yang baru mengetahui pekerjaan suaminya sebagai bandar narkoba. Tembakan peringatan sempat dilepaskan petugas saat meringkus pelaku bandar narkoba ketika akan bertransaksi di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pelaku FL merupakan buronan bandar narkoba yang lama menjadi incaran polisi. Saat digeledah ditemukan paket sabu yang disembunyikannya dalam kotak permen. Untuk pengembangan mencari barang bukti, pelaku langsung digiring ke rumahnya.
Saat berada di rumahnya, istri pelaku menangis dan marah mengetahui pekerjaan suaminya menjadi bandar narkoba. Bukan penangkapan terhadap satu orang tersangka berinisial PL. Ditangkap saat mau antar sabu atau gimana, Pak? Dia saat mau transaksi. Bersama barang bukti, pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Emak-emak menggagalkan aksi pemalakan sejumlah preman yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku beraksi dini hari yang mengincar warga menyeberang rel kereta. Sergap akan segera kembali sesaat lagi.